Aku menangisi nisan suamiku setahun penuh, mengabdi dan memberi segalanya pada ibunya tanpa sisa hingga satu dering dari ponselnya menelanjangi kebenaran. Ia tak pernah mati, dan mereka berdua menjadikanku ladang hidup untuk membiayai pengkhianatan mereka. Sebelum mulai, tulis di kolom komentar dari kota atau negara mana kalian saat ini menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Semoga hari kalian penuh keberkahan dan segala urusan dipermudah. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih sejuk dari biasanya. Alana berdiri di teras rumah besarnya, memandang mobil SUV hitam yang perlahan keluar dari gerbang besi tinggi. Di dalam mobil itu duduk Ibu Asri, ibu mertuanya, yang baru saja menginap selama 1 minggu. Perempuan tua itu pulang ke Jawa Tengah dengan tas tangan berisi amplop tebal yang Alana selipkan beberapa menit lalu. Hati-hati di jalan, Bu, gumam Alana, meski tahu kaca mobil sudah tertutup rapat dan kalimat itu tak mungkin terdengar. Ia tetap melambaikan tangan sampai mobil itu hilang di tikungan. Senyumnya tulus, seperti biasa. Hanya saja, setiap kali tamu terakhir pergi dan rumah kembali sepi, ada ruang kosong yang selalu muncul di dadanya. Rumah sebesar ini terlalu sunyi untuk dihuni sendirian, apalagi setelah Rasya meninggal setahun lalu. Dunia Alana runtuh dalam 1 malam. Mobil suaminya ditemukan terbakar di dasar jurang saat perjalanan dinas keluar kota. Polisi mengatakan jenazahnya hangus dan sangat sulit dikenali. Peti ditutup rapat. Semuanya serba cepat. Pemakaman dilakukan hari itu juga. Alana bahkan tak sempat melihat wajah suaminya untuk terakhir kalinya. Ia sempat menolak. Sempat memohon. Tapi Ibu Asri pingsan di lorong rumah sakit. Menjerit-jerit menyebut nama anak tunggalnya. Lalu meremas tangan Alana sambil berkata dengan napas putus-putus. Jangan lihat, Nak. Biarkan Rasya pergi dengan tenang. Jangan simpan bayangan buruk itu di kepala kamu. Waktu itu Alana percaya. Ia percaya pada duka seorang ibu. Ia percaya pada peti mati yang tak boleh dibuka. Ia percaya pada pusara marmer hitam yang kini rutin ia kunjungi setiap Jumat. Ia percaya pada cinta yang sudah jadi tanah. Sejak Rasya pergi, Alana menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Perusahaan kosmetiknya justru tumbuh semakin besar. Seolah tubuhnya menolak berhenti. Siang malam ia bekerja, dan sebagian besar hasilnya mengalir ke kampung halaman Ibu Asri. Rumah diperbaiki, biaya hidup ditanggung. Dokter dikirim kalau sedikit saja mengeluh sakit. Kalau Ibu Asri datang ke Jakarta, kamar utama di rumah itu selalu disiapkan khusus. Alana benar-benar merawat ibu mertuanya seperti ibu kandung sendiri. Di kepalanya, itu satu-satunya cara untuk tetap merasa dekat dengan Rasya. Setelah mobil menghilang, Alana masuk ke ruang tamu. Rumah itu terlalu besar untuk 1 orang. Jam dinding berdetak. Pendingin ruangan berdengung pelan. Bau parfum Ibu Asri masih tertinggal di udara. Bercampur aroma teh jahe yang tadi pagi diminum bersama, Mbak Ina sedang sibuk di dapur belakang. Jadi saat Alana membetulkan bantal sofa satu persatu, ia benar-benar sendirian. Tangannya menyentuh sesuatu yang keras di sela sofa. Ia menariknya keluar, sebuah ponsel pintar dengan casing merah marun. Alana langsung mengenalinya. Itu hadiah ulang tahun yang ia belikan untuk Ibu Asri 3 bulan lalu. Lengkap dengan pelindung layar dan tali gantungan mutiara karena ibu mertuanya bilang tangannya sering licin memegang ponsel. Ya ampun, Bu, gumam Alana sambil menatap layar mati itu. Kok bisa ketinggalan begini? Ia menoleh ke jam. Baru 1 jam sejak Ibu Asri berangkat. Kalau jalan tol tidak macet, mereka mungkin masih di tengah perjalanan menuju stasiun. Alana berbalik hendak menelepon sopirnya. Pak Yanto. Mungkin masih bisa disusulkan. Tiket kereta Ibu Asri ada di ponsel itu. Baru saja tangannya meraih gagang telepon rumah. Ponsel merah di tangannya bergetar keras. Deringnya memecah sunyi. Awalnya Alana lega. Pasti Pak Yanto. Mungkin Ibu Asri meminjam ponsel sopir untuk mengecek. Ia membalik ponsel itu dengan santai. Lalu seluruh tubuhnya membeku. Di layar menyala nama kontak yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Anakku Rasya, napaknya tercekat. Tenggorokannya langsung kering. Untuk sesaat, pikirannya menolak memproses apa yang dilihat matanya. Ia mengucek mata sekali, 2 kali, tapi nama itu tetap di sana, bukan hanya nama kontaknya.
Foto profil yang muncul di bawahnya membuat telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Itu Rasha, bukan foto lama yang ia kenal. Bukan foto dari masa sebelum kecelakaan. Wajah di layar tampak lebih segar, lebih berisi, rambutnya sedikit berbeda, senyumnya lebar. Ia memakai kemeja biru muda yang bahkan Alana tahu bukan milik suaminya dulu. Latar belakangnya bukan rumah Jakarta mereka, melainkan halaman dengan pohon mangga dan bangku semen. Ponsel terus berdering. 1 nada, 2 nada, 3 nada. Alana tak mengangkatnya, kakinya lemas. Ia duduk begitu saja di atas karpet dekat sofa. Ponsel itu masih bergetar di tangannya. Otaknya mencari penjelasan paling masuk akal dengan panik. Penipuan. Harusnya penipuan. Belakangan ini memang banyak modus aneh. Nomor orang meninggal dipakai untuk memancing keluarga. Mungkin begitu, tapi kenapa fotonya begitu baru? Kenapa kontaknya disimpan dengan nama seintim itu? Kenapa bukan Rasha, tapi anakku Rasha? Dering itu berhenti. Ruangan kembali hening. Hanya suara AC dan detak jam. Alana menatap layar yang perlahan padam. Di dadanya, rasa takut dan penasaran bertabrakan keras. Ada dorongan untuk melempar ponsel itu jauh-jauh dan pura-pura tak pernah melihat apapun. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari takut. Insting. Insting perempuan yang tahu ada sesuatu yang busuk di balik semua ini. Tangannya bergerak sendiri menekan tombol daya layar hidup lagi. Muncul kunci sandi 6 angka. Alana menggigit bibir bawah. Jarinya gemetar saat mencoba tanggal lahir Ibu Asri. Salah. Ia coba tanggal lahirnya sendiri. Salah. Lalu sesuatu menghantam pikirannya seperti batu. Tanggal lahir Rasha. Jari telunjuknya mengetik angka itu perlahan. Layar terbuka. Napas Alana langsung berubah pendek-pendek. Aplikasi WhatsApp ada di baris pertama. Ia menekannya. Obrolan paling atas adalah yang tadi menelepon. Anakku Rasha. Dan begitu ruang obrolan itu terbuka, dunia yang selama setahun ia pertahankan runtuh berkeping-keping. Tidak ada penipu, tidak ada orang iseng, tidak ada salah kontak. Itu percakapan yang aktif. Teratur. Penuh pesan harian. Alana membaca baris-baris terakhir dengan mata yang mulai panas. Rasha, ibu di mana? Kata sopir si Alana, ibu udah jalan. Ibu Asri sudah. Ibu di mobil. Uang bulanan dari si bodoh itu sudah masuk. Bulan ini dia kasih lebih karena ibu bilang atap rumah bocor. Rasha, bagus. Habisin aja. Toh duitnya nggak berseri. Ibu Asri hus. Jangan sombong. Nanti pas ibu sampai, ibu bawain juga kue pesanan Nita. Rasha, Nita lagi ngidam. Sekalian bilang jangan lupa vitaminnya. Bu, cucu ibu kan lagi tumbuh. Ibu Asri, iya. Iya. Kamu juga jangan terlalu sering keluar rumah. Orang kampung banyak yang masih suka nanya-nanya. Rasha, tenang. Setahun pura-pura mati ternyata enak juga. Dia masih rajin kirim uang. Ibu Asri namanya juga istri penurut. Biarkan saja. Air mata Alana menetes ke layar. Bukan jatuh pelan, tapi langsung deras seperti bendungan yang jebol. Dadanya sesak sampai ia harus membuka mulut lebar-lebar untuk mengambil udara. Setahun pura-pura mati. Kalimat itu menghabisinya lebih cepat daripada teriakan. Pikirannya langsung memutar kembali semua kejadian yang dulu ia telan tanpa banyak melawan. Peti yang tak boleh dibuka. Jenazah yang terlalu cepat dikubur. Air mata Ibu Asri yang terlalu heboh. Dorongan agar asuransi diurus cepat. Rasa bersalah yang ditanamkan terus-menerus padanya agar ia kuat dan ikhlas. Semua ternyata sandiwara. Rasha hidup. Rasha menipu kematiannya. Rasha membangun hidup baru. Dan Ibu Asri berdiri di tengah semuanya seperti sutradara yang sabar dan rakus. Alana menutup mulut sendiri supaya isakannya tak terdengar Mbak Inah. Beberapa detik kemudian, air matanya mendadak berhenti. Seperti tubuhnya tak sanggup lagi memproduksi apa-apa selain panas. Ia keluar dari WhatsApp dan membuka galeri. Di sana ada album bernama Keluarga Baru. Jemarinya nyaris mati rasa saat menekannya. Foto pertama yang muncul adalah Rasha dalam baju pengantin tradisional putih gading. Di sampingnya berdiri seorang perempuan muda berwajah cantik dengan kebaya serupa. Mereka memegang buku nikah dan tersenyum ke kamera. Tanggal foto itu menunjukkan 9 bulan lalu, 3 bulan setelah kematian Rasha. Alana menelusuri foto-foto berikutnya dengan napas berat. Rasha mengecat rumah baru. Rasha memegang perut perempuan itu. Rasha tertawa di meja makan.
Ibu Asri duduk di tengah mereka, merangkul keduanya dengan wajah penuh kebahagiaan yang bahkan tak pernah ia tunjukkan kepada Alana selama 3 tahun pernikahan. Ada foto USG. Ada video singkat di mana Ibu Asri menyuapi perempuan itu bubur sambil memanggilnya, "Nita, menantu kesayangan ibu." Menantu kesayangan, selama ini Alana membayar obat, renovasi, sampai uang bulanan untuk perempuan yang diam-diam menunggu anak dari istri baru putranya tumbuh besar. Tubuh Alana gemetar hebat. Bukan karena lemah. Karena marah yang terlalu penuh. Ia menaruh ponsel itu di meja kerja. Lalu menatap pantulan dirinya di kaca lemari. Mata sembab. Bibir pucat. Wajah yang baru saja kehilangan suami untuk kedua kalinya. Kali ini bukan pada maut, tapi pada penghinaan yang jauh lebih keji. "Cukup," bisiknya, suara itu terdengar asing di telinganya sendiri. Ia menarik napas panjang, menghapus sisa air mata dengan punggung tangan, lalu meraih ponsel pribadinya. Nama pertama yang ia cari adalah Randy, kepala IT perusahaan yang selama ini paling ia percaya. "Randy, datang ke rumah sekarang. Bawa laptop khususmu. Aku punya sebuah ponsel yang harus dikosongkan isinya tanpa meninggalkan jejak. Jangan banyak tanya." Setelah sambungan terputus, Alana memandangi ponsel merah itu lagi. Wajahnya tenang sekarang. Terlalu tenang. Kesedihan masih ada, tapi sudah terbungkus sesuatu yang lebih berbahaya. Keputusan 20 menit kemudian Randy tiba. Ia masuk dengan tas hitam besar, laptop, dan wajah bingung yang berusaha sopan. Begitu melihat isi galeri dan ruang obrolan itu, wajah laki-laki itu berubah pucat. Tapi ia cukup profesional untuk tidak berseru. Alana berdiri di belakangnya sambil menyilangkan tangan. "Salin semuanya. Pesan, foto, video, kontak, catatan, aplikasi bank kalau ada. Aku mau salinan mentah dan salinan terenkripsi. Dan ponsel itu harus tetap terlihat tidak disentuh." "Bisa, Bu." Randy menelan ludah. "Tapi butuh sekitar 15 menit. Kerjakan." Selama 15 menit itu, Alana berdiri membeku di ruang kerja. Pikirannya tak lagi bertanya-tanya apa yang terjadi. Semua sudah jelas. Yang ia butuhkan sekarang hanya senjata. Selesai menyalin, Randy mengembalikan ponsel itu persis seperti semula. Alana lalu menelepon Pak Yanto dan menyuruhnya memutar balik karena Ibu Asri lupa ponsel. Begitu mobil kembali ke gerbang rumah, Ibu Asri menurunkan kaca jendela dan tersenyum lega. "Ya ampun, Alana. Ibu sampai lupa total. Untung kamu teliti sekali, Nak." Alana menyerahkan ponsel itu dengan senyum termanis yang bisa ia kumpulkan. "Nggak apa-apa, Bu. Untung belum jauh." Ibu Asri menerima ponsel itu tanpa curiga sedikit pun. Bahkan sempat mengelus tangan Alana dengan lembut. "Memang cuma kamu menantu yang paling perhatian." Kalimat itu nyaris membuat Alana muntah. Tapi ia tetap berdiri di gerbang, melambaikan tangan, dan menunggu sampai mobil menghilang lagi. Begitu tak terlihat, senyumnya mati total. Langkah berikutnya datang lebih dingin. Alana menghubungi Bagas, detektif swasta yang pernah ia pakai untuk membongkar kasus penggelapan dana di salah satu cabang bisnisnya. Aku mohon dari lubuk hati terdalam, subscribe sekarang ya. Mereka bertemu siang itu juga di ruang privat sebuah kafe, tanpa banyak pengantar. Alana menyodorkan tablet berisi salinan foto, percakapan, dan nomor-nomor rekening dari ponsel Ibu Asri. Bagas membaca beberapa menit dengan wajah yang makin keras. "Ini bukan sekadar perselingkuhan, Bu," katanya. "Ini pemalsuan kematian dan penipuan terencana." "Aku tahu." Alana menatap lurus ke matanya. "Aku ingin semuanya. Kecelakaan palsu itu, jenazah pengganti, dokter atau petugas yang dibayar, rumah baru mereka. Siapa perempuan bernama Nita itu? Dari mana uangnya? Semua." Bagas mengangguk. "Beri saya waktu 7 hari. 7 hari itu berjalan aneh. Pada siang hari, Alana tetap datang ke kantor, memimpin rapat, memeriksa laporan penjualan, dan bicara tentang strategi ekspansi seperti tidak ada apa-apa. Pada malam hari, ia tetap menelepon Ibu Asri menanyakan kabar, mendengarkan cerita bohong soal atap rumah yang bocor, keluhan tubuh pegal, dan suara perempuan tua itu yang masih berani memanggilnya,
menantu baik. Sesekali Alana harus mematikan mikrofon ponsel selama beberapa detik hanya untuk mengembuskan napas dan menahan muntah. Tapi topengnya tidak pernah goyah. Hari ke-7, Bagas datang membawa map coklat tua dan satu flash disk. Di apartemen pribadinya, Alana membaca semua hasil investigasi dengan tangan dingin. Kecelakaan itu palsu. Mobil memang milik Rasha, jenazah di dalamnya bukan dia. Mayat tanpa identitas dibeli lewat oknum kamar jenazah rumah sakit kecil di luar kota. Dokter forensik menerima uang suap, laporan identifikasi dimanipulasi, jenazah dikubur cepat karena kondisi hancur. Semua titik yang dulu terasa ganjil kini tersambung. Yang lebih memuakan lagi, Bagas menemukan rumah 2 lantai megah di kampung halaman Ibu Asri, dibangun 2 bulan setelah Rasha meninggal. Di rumah itu, Rasha tinggal bersama Nita, anak kepala desa setempat, yang sedang hamil 7 bulan. Dan Nita tahu semuanya. Ia bukan korban. Ia bagian dari skema itu. Di situ Alana tiba-tiba teringat sesuatu yang belum ia cek selama ini. Aliran uang. Malam itu juga ia memanggil Siska, manajer keuangannya, dan meminta semua mutasi rekening pribadi serta rekening perusahaan yang pernah diberi akses pada Rasha. Dari situlah pukulan berikutnya datang. 6 miliar rupiah lenyap dari beberapa pencairan investasi dan rekening operasional. Semua ditarik atau dipindahkan beberapa minggu sebelum kecelakaan palsu terjadi. Ada surat kuasa. Ada tanda tangan Alana. Tapi Siska yang bertahun-tahun memproses administrasi tahu betul itu bukan goresan tangan Alana. Tanda tangannya dipalsukan. Rasha bukan hanya pura-pura mati. Ia juga mencuri masa depan Alana sebelum mati dengan rapi. Alana memerintahkan blokir total semua akses rekening yang terkait nama Rasha atau Ibu Asri. Ia memanggil pengacara pribadinya, Pak Arya, untuk mengamankan seluruh aset utama dan mempersiapkan langkah hukum. Namun di tengah semua bukti itu, ada satu hal yang belum cukup baginya. Ia belum melihat Rasha dengan mata kepala sendiri. Seminggu kemudian, Alana menyamar dan pergi ke kampung halaman Ibu Asri. Mobil sewaan murah, daster kusam, kerudung gelap, kacamata hitam besar. Tidak ada yang akan mengira perempuan itu pemilik bisnis kosmetik bernilai ratusan miliar. Dari dalam mobil yang diparkir di bawah pohon, Alana melihat rumah megah itu. Pilar putih, pagar besi tinggi, halaman luas. Semuanya berdiri dari uang yang ia hasilkan sambil begadang, pitching, jatuh bangun membangun bisnis. Ia menunggu hampir 3 jam, lalu pagar terbuka. Ibu Asri keluar lebih dulu, membawa nampan camilan di belakangnya. Nita menyusul sambil mengelus perut yang membesar dan beberapa detik kemudian, Rasha muncul hidup sehat tertawa mencium perut istrinya. Bukan bayangan, bukan foto, bukan rekaman. Alana melihat semuanya dalam jarak yang cukup dekat untuk menghancurkan sisa ilusi terakhir yang mungkin. Masih hidup, anehnya. Tidak ada air mata yang keluar kali ini, yang tersisa hanya rasa dingin yang sangat bersih. Dalam perjalanan pulang ke Jakarta, ia tidak menangis. Ia menyetir dengan wajah tenang dan hati yang seperti batu. Disitulah rencana akhir lahir. Ia dan Pak Arya menyiapkan umpan. Kabar bahwa Rasha ternyata memiliki polis asuransi internasional dan investasi rahasia senilai 15 miliar rupiah. Dana itu hanya bisa cair jika ibu kandung datang langsung ke Jakarta membawa dokumen asli. Tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa ditunda. Kalau terlambat, dananya hangus. Alana menelepon Ibu Asri dengan suara dibuat bergetar. Menyebut dirinya baru bermimpi tentang Rasha. Menangis sedikit. Lalu menyampaikan kabar, mengejutkan. Dari pengacara umpan itu ditelan bulat-bulat, bahkan lebih baik dari yang diduga. Menurut laporan Bagas, Ibu Asri tidak datang sendirian ke Jakarta. Ia membawa Rasha dan Nita sekalian. Diam-diam, menginap di hotel sederhana di pusat kota. Keserakahan membuat mereka lupa takut. Hari pertemuan tiba pagi itu. Alana berdandan bukan seperti janda berkabung, melainkan seperti pemilik panggung. Setelan jas marun, sepatu hitam mengilap, lipstik merah gelap. Tidak ada lagi wajah perempuan yang memohon pada pusara kosong. Yang masuk ke kantor Pak Arya pagi itu adalah perempuan yang sudah selesai berduka dan siap menjatuhkan hukuman. Di ruang rapat VIP, semua sudah disiapkan. Tim polisi menyamar sebagai pihak verifikasi asuransi. Randy mengatur proyektor. Bagas berkoordinasi dengan tim penggerebekan di hotel tempat Rasha dan Nita bersembunyi. Saat Ibu Asri masuk, perempuan tua itu masih berani memeluk Alana dan berkata dengan suara manis,
Ibu rela bolak-balik demi amanah Rasha. Alana hanya tersenyum, dokumen-dokumen diminta. Kartu keluarga. Surat ahli waris, lalu layar proyektor menyala, bukan polis asuransi yang muncul pertama, melainkan mutasi rekening 6 miliar, lalu percakapan WhatsApp, lalu foto pernikahan Rasha dengan Nita. Lalu foto USG yang dipegang Ibu Asri sambil tertawa. Wajah Ibu Asri berubah dari bingung, fitnah dari ponsel yang kosong dalam hitungan detik. Di rumahku. Ini fitnah. Ibu Asri mulai menangis. Alana berdiri perlahan dari kursinya. Tapi kali ini tidak ada yang percaya. Layar berganti lagi. Kini menampilkan siaran langsung dari hotel. Polisi mendobrak kamar. Nita menjerit. Rasha keluar dari kamar mandi dengan handuk, lalu dibanting ke lantai dan diborgol di ruang rapat. Ibu Asri menjerit histeris. "Rasha!" teriaknya. "Itu dia," kata Alana dingin. "Anak ibu yang katanya dikubur setahun lalu." 20 menit kemudian, Rasha dibawa masuk ruang rapat dengan tangan terborgol. Untuk pertama kalinya dalam 1 tahun, Alana menatap wajah suaminya secara langsung dari jarak dekat, dan tidak ada satupun rasa rindu yang tersisa. Rasha jatuh berlutut, menangis, memanggil namanya, menyalahkan ibu, menyalahkan Nita, menyebut dirinya hilaf, mengaku masih cinta. Alana mendengar semua itu dengan wajah nyaris datar, lalu ia berkata pelan, cukup pelan untuk membuat semua orang di ruangan itu diam total. "Suamiku mati setahun lalu. Yang hidup di depanku ini cuma pencuri yang terlalu pengecut untuk jujur." Kalimat itu membelah ruangan. Tidak ada yang bisa dibantah lagi. Polisi membawa Rasha dan Ibu Asri pergi. Tangisan mereka memantul di lorong kantor. Tapi bagi Alana, suara itu tak lagi berarti apa-apa selain bunyi akhir sebuah sandiwara yang terlalu lama dibiarkan hidup. Kasus itu meledak besar, media massa menyorotnya. Polis palsu, jenazah pengganti, suap dokter, penggelapan dana, pernikahan diam-diam, semuanya jadi berita. Nita ikut terseret karena terbukti tahu identitas asli Rasha dan menikmati hasil kejahatan itu. Kepala desa yang membantu surat-surat juga diperiksa. Rumah mewah di kampung disita. Kendaraan ditarik. Perhiasan diamankan. Semua yang dibangun di atas kebohongan itu runtuh satu persatu. Pengadilan berjalan berbulan-bulan. Alana tidak pernah datang langsung. Ia mewakilkan semuanya pada Pak Arya. Ia tidak butuh menatap wajah-wajah itu lagi untuk percaya bahwa mereka sedang jatuh. Yang ia lakukan justru membenahi hidupnya sendiri. Ia memulihkan aset, menata ulang perusahaan, membatalkan semua bantuan yang dulu mengalir ke keluarga Rasha, menutup semua akses dan pelan-pelan, rumah yang dulu penuh bayangan itu tak lagi terasa seperti makam berjalan. 6 bulan setelah penangkapan, vonis turun. Rasha mendapat hukuman berat untuk pemalsuan identitas, penipuan asuransi, penggelapan dana, dan rangkaian kebohongan terencana. Ibu Asri ikut dihukum sebagai pihak yang terlibat aktif. Nita divonis lebih ringan, tapi tetap kehilangan semuanya. Anak yang dikandungnya lahir ke dunia dengan nama ayah yang sekarang tercatat sebagai narapidana. Suatu sore, ketika semuanya benar-benar selesai, Alana kembali ke pemakaman elit tempat nisan marmer hitam dengan nama Rasha berdiri. Ia datang tidak dengan bunga. Ia datang dengan 2 pekerja dan godam. Begitu mereka mulai menghantam marmer itu, suara pecahannya terdengar sangat keras di tengah sunyi pemakaman. Nama, Rasha, yang dulu ia datangi sambil menangis retak di tengah. Serpihannya jatuh ke tanah basah. Alana berdiri di sana tanpa air mata. Dulu ia pikir makam itu tempat terakhir cintanya tinggal. Ternyata itu hanya monumen kebodohannya. Saat batu nisan itu rata dengan tanah, ia merasa dadanya benar-benar lega untuk pertama kali dalam setahun. Masa lalu yang beracun itu akhirnya kehilangan alamat. Beberapa hari kemudian, surat dari penjara datang. Lalu surat kedua. Lalu ketiga. Rasha memohon maaf. Memohon bertemu. Mengaku menyesal. Alana tidak membuka satupun. Semua langsung masuk mesin penghancur kertas. Karena beberapa orang memang baru menyesal setelah tak ada lagi yang bisa mereka ambil. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tamu rumah besarnya. Lampu kristal menyala hangat. Tidak ada lagi bau parfum Ibu Asri. Tidak ada suara tangis palsu. Tidak ada bayangan laki-laki yang seharusnya mati tapi justru hidup dari kebohongan. Di atas meja, ada 1 cangkir teh hangat. Di sampingnya, ponsel pribadi Alana bergetar dengan pesan dari asistennya tentang ekspansi baru perusahaan ke Singapura. Ia membaca pesan itu,
tersenyum tipis, lalu menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Bukan lagi seorang istri yang menunggu, bukan lagi janda yang hidup di bawah rasa bersalah, bukan lagi perempuan yang diperah oleh keluarga parasit. Kini ia hanya Alana, dan untuk pertama kalinya sejak peti kosong itu diturunkan ke liang lahat, itu terasa lebih dari cukup di luar, angin malam. Bergerak pelan di antara pohon-pohon taman. Alana berdiri, mematikan lampu ruang tamu, lalu melangkah ke dalam rumahnya sendiri dengan tenang. Kali ini, tidak ada seorang pun yang bisa menguburnya hidup-hidup di dalam kebohongan lagi.